Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 13.45 Tuesday 7 Agustus 2045, Kamis ataupun 7 Agustus 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang di monitor Anda ataupun di HP ataupun di tablet Anda. Ini ada gambar Ratu Elizabeth dengan ini ya, mata uang Amerika ya. Itu sebagai topik untuk hari ini, di mana kita akan melihat bagaimana kondisi nanti malam, bagaimana Bank of England itu akan memutuskan bagaimana dengan suku bunga di negara tersebut. Oke, dan kita bisa lihat seperti biasa di tabel sebelah kiri, yang paling kiri yaitu harga emas ya, di mana hari ini barusan terjadi itu memecahkan high tadi pagi, yaitu pada harga emas dengan kode XAU USD, di mana high sempat barusan ini mencapai angka 3386.34, yaitu tepatnya pada jam 13.44 menit ya kalau tidak salah. Sedangkan low-nya pada angka 3365.25, itu pun terjadi pada pukul 7 tadi pagi. Dan seperti biasa saya selalu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD di baris yang keempat, di mana harga tertingginya yaitu pada angka 38.09, sedangkan low-nya pada angka 37.81, dan sekarang ada di harga 38.08. Sedangkan harga emas pada sekarang ini pada angka 3385.6. Lalu bagaimana dengan purchasing saya yang kemarin? Kita bisa lihat langsung aja di sebelah kanannya. Ini adalah purchasing saya, yaitu pada kemarin ya. Ini hari Rabu punya transaksi, masih saya open sampai hari Selasa maksud saya. Ini hari Selasa punya transaksi, saya masih ada open ya, dan sudah diupload kemarin. Dan ini adalah perkiraan saya, yaitu pada range yang kecil ataupun normal, yaitu untuk tanggal 6 sampai 6 Agustus maksud saya, yaitu dengan angka tingginya pada angka 3395 sampai dengan 3403 ya. Itu tidak terjadi ya, tetapi high hanya menunjukkan pada angka 3800 ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan pada angka 3360 sampai dengan 3368. Itu pun terjadi ya, apabila ada pembelian di sana sudah dipastikan pasti untung ya. Sedangkan saya juga menginstruksikan apabila pada jam malam ya ataupun pukul 19 ya, itu apabila pada ada angka 3385 itu bisa dipastikan harganya akan naik, tapi itu tidak terjadi, tetapi yang ada hanya pada angka 3362 ya. Lalu yang kedua, ini adalah range yang besar untuk tanggal 6 sampai 6 Agustus ya maksud saya, di mana saya mengatakan untuk tingginya itu bisa mencapai pada angka 3403 sampai dengan 3415. Itu pun tidak terjadi, jelas itu kita tak ketahui bahwa high-nya itu pada angka 3380 ya maksud saya.
sedangkan low-nya itu pada angka 3358 sampai dengan 63, dan itu terjadi karena low-nya kemarin itu pada angka 3358.3 ya untuk low-nya, dan itu ada pembelian di sana, bisa dipastikan profitnya lumayan. Dan ini selengkapnya purchasing saya yang terjadi yang kemarin ya, pada hari Rabu, yaitu pada tanggal 6 Agustus, di mana pada pukul 16.02 saya ada melakukan purchasing pembelian lagi ya. Boleh dikata ini tetap yakin, dan ini dengan konsisten dan keyakinan yang sangat penuh dengan jeli ya. Boleh dikata itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Dan ini saya melikuidasinya. Ya, saya melikuidasinya. Saya ulangin ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, di mana ada transaksi pembelian buy 7 kali ya, di mana saya take profit 3 kalinya yang di bawah, maksud saya yang sudah ketahuan profitnya 1, 2, 3 kali ya. Empat kali itu pada jam 22.17 menit ya. Dan itu masalahnya saya take profitnya di sini ya, di level ini. Saya mau pembelian lagi di sini, itu jelas sulit sekali karena itu hanya dicapainya hanya sekian detik ya. Itu tidak sampai menit, dan kita bisa lihat ini hanya satu batang aja ya. Dan kita bisa lihat ini levelnya hanya M1 ya. Jadi ini gambar hanya per 1 menit ya. M1 jelas sekali ya. Saya kasih ini, dan ini jamnya. Oke, saya perbesar ya. M1 jadi per menit ya. Dan ini pada jam 22.46 ya. Dan ini hanya sepersekian detik ya. Jadi cepat sekali ya. Jadi saya nggak dapatnya. Dan seandainya kalau pagi tadi saya masih sempat keburu, mungkin saya masuk, tapi saya nggak keburu ya. Dan ini implementasinya itu disebabkan karena diisukan bahwa Trump sudah mengupdate untuk tambahan ya, additional tarif kepada India sebesar 25%, dan bisa dibilang ini menghebohkan sekali, dan itu news yang besar ya. Dan ini perjalanannya itu sama seperti hari Selasa kemarin, yaitu pada tanggal 5 Agustus ya. Jadi tanggal 5 dengan tanggal 6 itu sama, di mana bursa Eropa per tengah hari dia turun sampai di sini ya. Dari atas ke bawah dia turun. Setelah pembukaan Amerika, dan ini ada jamnya di sini, dia langsung naik itu ke atas, tidak ada baliknya, dan baliknya tadi pagi ya. Itu sekitar pukul 8 ya. Dan ini indikasinya, ini dilihat ya bahwa harga emas ya itu melunak pada kemarin 7 Agustus diedarkannya pada dini hari, yaitu pada pukul 1.19 menit ya. Itu karena ada profit taking ya, waktu paginya itu yang dimaksud dengan angka 3385 ke 3365
60 dan kita bisa lihat isi selengkapnya. Yaitu pertama bahwa pasar melihat 93% itu kemungkinannya bahwa Bank Sentral Amerika akan segera menurunkan suku bunganya ya. Dan yang kedua ini adalah palladium, itu turun mendekati 1 bulanan punya rendah atau one month low ya. Dan ulasannya berikut ini bisa kalian lihat pelan-pelan, yaitu harga emas mencapai tertingginya ada book profit ya, mengambil profitnya, profit taking dari investor. Lalu ini adalah muncul angka-angkanya sampai dengan 3373, buyback kembali ya. Lalu kita lihat itu adalah pullback ya, maksudnya buyback dalam arti investor yang udah selling punya itu buyback ya, ini dalam bahasanya pullback ya. Dilengkapi dengan dia punya konstruksinya ini ya, kemarin dia punya unemployment ya, yang dia maksud on Friday punya non-farm payroll. Dan ini agak lama saya terjemahkan karena saya tidak membacanya tadi, atau ini saya langsung membaca dan lalu menerapkannya. Lalu yang ini selanjutnya itu Fedbot itu ada ini ya, menetapkan seseorang yang dipercaya Presiden Amerika untuk mengisi ataupun nanti calon pengganti dari Jerome Powell ya. Jadi market masih belum tahu itu siapa orangnya yang akan menggantikan Jerome Powell ya, yang dipercaya Presiden. Dan lalu ini adalah kita prihatin dengan sanksi kepada Rusia dengan minyaknya, ke-1, kedua dengan platinum dan palladium, dan kita ketahui bahwa Rusia itu pengekspor 3 macam metal ini yang terbesar ya. Dan ini sudah dijelaskan barusan sama saya ya. Dan ini kita masih mengkhawatirkan itu apabila adanya berontak dari Rusia, itu bagaimana sanksinya Amerika terhadap Rusia ya. Lalu yang kemudian ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ini penting sekali, yaitu pada pukul 18 ya, yaitu BOE, Bank of England akan memutuskan suku bunganya ya. Pada pukul 18 itu yang terpenting. Lalu yang kedua adalah jobless claim ya. Itu masalah nanti untuk disusun untuk bulan depan punya non-farm payroll. Itu hanya 2 ini yang terpenting, tidak ada lagi. Dan kita bisa lihat agenda itu ataupun berita hari ini masalah emas ya, dan ini diedarkan pukul 10:18 barusan ini ya, yaitu harga emas naik ya, seperti itu atas menggandakan tarif kepada India, membuat kita lebih condong untuk memilih pelindungan dengan membeli emas ya. Yaitu ada tambahan ekstra 25%, itu pun setelah saya upload di halaman short ya. Dan traders itu lihat kemungkinannya itu 94% bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan ini Fed ya, itu perlu respon itu terhadap perekonomian Amerika yang melambat ya.
Dan kita lihat ini ke dalamnya, itu isinya masih sama, yaitu masalah tarif kepada India menggandakan ada tambahan tarif sebesar 25%. Dan itu penting sekali, yang dikhawatirkan juga jelas itu India adalah ini ya, konsumsi emas lumayan besar juga, dan kita akan lihat itu pintu terbuka itu ke angka 3400 ya, sebagai ini ya, masalah tarif ini yang tiba-tiba melonjak kepada India, dan masalah minyak dari Rusia juga ya. Dan kemudian itu untuk import, pajak punya import ya, itu akan efektif 21 hari ya setelah Agustus tanggal 7 ya. Jadi akan melihat itu eksportir India itu akan dibebankan tarif sebesar 50%. Itu adalah tarif yang terbesar sebagai partnernya Amerika untuk berdagang di Amerika ya, terbesar. Dan kemudian kita bisa lihat ini US dollar index itu turun ataupun nilainya itu mendekati 1 mingguan punya rendahnya, dan traders melihat itu 94% kemungkinan Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada bulan September. Kemudian harga emas itu secara konstan atau secara tradisional itu mendapat sebagai alat pelindung itu untuk para traders ataupun para ini ya, mencari pelindungan agar dagangan mereka tidak merugi ya. Jadi sebagai hedge fund ya, dalam artinya kayak begitu ya. Kalau hedge fund itu berupa uang, kalau ini berupa barang ya. Jadi kita mencari pelindungan. Lalu ini adalah signal, dan ini diindikasinya naik semua ya. Itu, dan kita bisa lihat itu dari pukul 3, 6, 8, 10 dan pukul 1 ya, 11.55 indikasinya naik semua ya. Lalu ini adalah angka-angkanya yang terjadi pada pukul 11.55, di mana resistennya itu 3390, lalu 3400 dan kemudian 3410, sedangkan supportnya pada angka 3363, 3350, 3340, itu yang terjadi. Lalu bagaimana dengan analisa ataupun perkiraan dari saya, dan kita akan ulas bersama. Dan ini masih ada garis-garis yang warna putih, itu masih pada angka kemarin, belum saya rubah, dan sekarang saya akan merubahnya. Dan saya akan mengambil fotonya. Dan kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 14.04, yaitu hari Kamis 7 Agustus 2025, dan ini kondisi di Jakarta masih berawan ya, karena lokasi saya ada di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan ini saya akan hadirkan angka-angka yang saya perkirakan dengan range yang besar ya. Saya tulis big-nya di sini, yaitu berlaku pada tanggal 7 Agustus ya, 25, di mana saya
hitungnya itu kurang lebih sama dengan angka kemarin ya. Itu range yang besar itu pada angka 3405 sampai dengan 15 ya, 3415. Sedangkan untuk bawahnya atau low-nya itu pada angka 3360 sampai dengan 68 ya. Itu yang bisa saya ulas ataupun saya hitung ya. Lalu yang kedua ini perkiraan yang kita sebut normal ataupun range yang kecil ya. Itu berlaku untuk tanggal 7 Agustus ya. Agustus 2025, di mana high saya bisa mendapatnya dengan angka 3395 sampai dengan 3403. Sedangkan untuk low atau di bawahnya pada angka 3364 sampai dengan 68. Dan ini bisa saya ulas sebagai kuncinya atau petunjuknya. Kita bisa lihat itu kalau untuk sell ya, itu bisa setelah BOE rate ya. Apabila kurang cocok atau kurang ini ya, saya bisa mengindikasinya itu sell di atas 3400 itu bisa dikatakan ada chance ataupun profit ya, itu masih ada. Tapi tidak, saya rasa tidak untuk hari ini, tapi untuk beberapa hari ke depan, minimal esok pagi. Itu yang bisa saya jelaskan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.